Ketemu lagi dengan kami di podcast program studi akuntansi Universitas Pamulang. Hari ini kita akan menampilkan seseorang yang luar biasa yang berkenan untuk hadir di podcast kita. Beliau adalah, semua pasti sudah kenal dengan beliau, Ketua ataupun Kepala Humas LPS Pusat. Beliau adalah Bapak Nur Budiantoro. Kita sapa beliau. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Senang Pak, Bapak bisa hadir di Universitas Pamulang. Kami juga senang sekali bisa. Baru kali ini Pak saya mampir ke Universitas Pamulang ini. Iya, alhamdulillah. Dan ini satu kampus yang terkenal mahasiswanya paling banyak. Besar ya di Indonesia. Insya Allah kita jadi kampus terbesar dari jumlah mahasiswa. Sekarang ada 102.000 mahasiswa yang coba di kita. Luar biasa. Iya. Ngomong-ngomong tentang LPS nih Pak, gimana nih perkembangan LPS sekarang ini? Ya, LPS sampai tahun ini kita masuk di usia ke-19 tahun. 19 tahun ya? Jadi kita akan LPS berdiri tahun 2005 dan tahun depan kita tahun ke-20 dan dari sekian perjalanan banyak hal yang sudah dilewati secara terkait dengan di regulasi keuangan Indonesia, LPS dalam menjalankan program penjaringan simpanan, kemudian kita mandat simpanan kita nanti tahun 2028 kita juga akan menjamin organisasi. Oh iya. Jadi dari LPS yang dari konsep organisasi manajemen penjaminan simpanan yang sangat sederhana sekarang mandat dan amanat makin utama. Di awal kalau tidak salah tahun 2007 itu kan yang dijamin itu sekitar 100 juta ya Pak ya? Betul. Tapi kemudian tahun 2008 kalau tidak salah itu berubah menjadi 2 miliar ya yang dijamin. Itu gimana kok bisa berubah sedemikian rupa? Menurut Undang-Undang LPS memang penjaminan simpanan kita itu batas penjaminan 100 juta. Cuma memang ada klausul bahwa tingkat atau batas penjaminan itu bisa berubah sesuai dengan kebutuhan kita terkait dengan satuan penjaminan karena ada kondisi-kondisi tertentu pernah naik turun, kemudian akhirnya terakhir ditetapkan pada tahun 2008 mengantisipasi waktu itu ada misalnya microkrisis keuangan Iya, 2008 betul. yang kita tetapkan sampai atas 2 miliar rupiah. Microkrisis tahun 2008. Sebelumnya kan kehadiran LPS ini semenjak 1998 ya, ketika krisis ekonomi atau moneterisasi itu betul ya. Idenya dari krisis moneter tahun 98, tapi kemudian baru yang waktu itu juga kita masih banyak coba-coba ya istilahnya. Kita punya pengalaman yang memiliki garansi dengan skema penjaminan sedemikian rupa, kemudian kita pernah dulu kita pakai BPN menangani investasi perbankan dan akhirnya tahun 2004 setelah legal ada undang-undang LPS. Tahun berikutnya lembaga LPS berdiri. Para pemirsa, mahasiswa sekalian, beliau hadir ke Unpad itu dalam salah satu upaya juga Goes to Campus dari LPS. Oleh karena itu juga banyak yang diucapkan oleh beliau pada saat acara tadi. Kebetulan juga bergabung bergandengan tangan dengan salah satu media, yaitu media yang online, ya, itu luar biasa. Dan pada saat itu beliau menyampaikan berbagai hal. Tentu para mahasiswa ingin tahu apa tanggapan beliau terkait dengan kehadirannya di Unpad di acara tersebut. Bagaimana Pak kaitan dengan acara tadi itu? Ya, salah satu misi kami itu dalam misalnya menyampaikan apa tugas fungsi LPS. Kami melakukan berbagai macam kegiatan sosialisasi dan edukasi ya, berbagai segmen dan kampus adalah salah satu segmen utama yang kami tuju karena kami berharap para siswa dan sekitar akademik ini jadi semacam yang bisa menjelaskan mengenai apa itu LPS, apa itu program penjaminan, daripada yang minimal ke lingkungan mereka, ke keluarga, ke teman, ke komunitas mereka. Nah, kegiatan Goes to Campus yang kami kerjasama dengan salah satu media online ini adalah salah satu
kami melakukan edukasi ke para mahasiswa. Yeah. Kami juga menyadari memang saat ini dari sisi materi ajar di perkuliahan itu terutama memang kami ketinggalan ya. Memang kami kalau lagi fakultas ekonomi itu ada mata kuliah yang berkualitas mengenai industri keuangan, tapi kayaknya mengenai materi ajar mengenai KLPS ini masih ketinggalan kami. Ya, salah satu kami untuk ambil pelajaran kita melakukan membangun bagaimana sistem ajarnya. Kami juga coba secara meskipun masih sporadis ya, kami coba ke kampus-kampus edukasi. Nah, kali ini kami datang ke Universitas Pamulang. Ini kami kemas edukasinya yang lebih light, lebih light dan lebih populer. Karena kami mengemaskan dengan tema salah satu yang sangat populer di mahasiswa ya, mengenai bagaimana mereka belajar menjadi content creator, bagaimana mereka menjadi jurnalis video. Dan dari situ kami masuk, dan itu sebenarnya juga ada hubungannya dengan kami, karena memang LPS dalam menyampaikan pesan, menyampaikan sosialisasi, kita melakukan banyak sarana komunikasi. Dan saat ini yang memang lagi tren, yang memang lagi punya dampak signifikan adalah komunikasi visual. Kita mengajak mahasiswa belajar nih bagaimana komunikasi visual itu, seperti apa konsepnya, kemudian bagaimana dasar komunikasi visual. Betul. Itu fokusan kami untuk bisa menyampaikan ini loh LPS. Nah, di sisi lain kan Unpam tadi, ya mahasiswa kami di Unpam ini kan buat kami luar biasa, sejauh ini capaiannya bisa mencapai 102.000 mahasiswa. Nah, ini kan mungkin dari satu sisi suatu masa mereka ini akan terjun kepada masyarakat, pun ke masyarakat, lantas kemudian punya penghasilan itu insya Allah semakin membesar. Adakah harapan Bapak dari mahasiswa kami itu bisa mendorong ya sektor mungkin perbankan yang paling utama di LPS itu agar mereka menyimpan uangnya dengan baik dan sebagainya? Di situ bagian dari literasi yang diharapkan oleh Bapak itu bagaimana? Iya, betul sekali. Jadi untuk salah satu misi kami ya bagaimana mahasiswa dan seluruh kita akademik jadi ambasador ya, bisa menyuarakan pesan dan edukasi LPS. Dengan tugas Pamulang tadi sekitar 1.000 mahasiswa ya, saya kira salah satu jadi sarana yang sangat impactnya cukup besar ya menurut saya. Dengan sekian, mungkin alumni juga, keluarga alumni juga besar. Dan harapan kami cepat bisa kerjasama dengan Universitas Pamulang. Insya Allah, Pak Budi. Mungkin juga pemirsa perlu ketahui bahwa Unpam itu selain mahasiswa yang pure sebagai mahasiswa, tetapi kurang lebih mahasiswa kita itu 60% sudah bekerja, Pak Budi. Jadi apakah ini juga peluang yang lebih di depan dibandingkan nanti menunggu mahasiswa itu lulus gitu? Atau gimana tuh Pak Budi? Kaitan pengembangan perbankan atau tabungan dan sebagainya, gimana Pak Budi kira-kira? Saya kira edukasi bisa kita mulai mereka masih belajar ya, masih kuliah, itu justru itulah saat kita bisa menyampaikan edukasi mengenai LPS. Jadi mahasiswa itu paham mengenai LPS itu paham mengenai apa itu program berjalan. Dan juga tugas fungsi LPS lain. Salah satunya utama adalah LPS kan menjalankan resolusi bank. Menjalankan resolusi bank itu salah satunya ketika ada satu bank yang sampai dihentikan operasinya oleh otoritas pengawas, misalnya dicabut izin usaha dan sebagainya. Setelah peran LPS bagaimana melindungi nasabah, bagaimana melindungi para nasabah bisa balik ke nasabahnya. Itu yang perlu dipahami, dan itu penting supaya kalau terjadi satu isu, satu rumor terkait industri perbankan, mahasiswa itu bisa menyampaikan ke teman, ke keluarga setempat, tidak perlu khawatir karena kalau masyarakat khawatir tidak ada yang rumor justru memperparah. Jadi mengingatkan kami, Pak Budi. Misalkan saya perbandingkan waktu ada berita ya di luar sana di Amerika ada Silicon Valley Bank itu yang mana mereka pun diras gitu ya
karena kepercayaan masyarakat turun terhadap Silicon Valley tersebut, dan akhirnya menjadi masalah terkhusus. Ini kaitan dengan tadi acara mahasiswa tentang jurnalisme membuat video konten ya, seperti itu. Apakah itu juga menjadi bagian integral dari adanya tadi Goto Kampus, agar mahasiswa khususnya yang secara umum sekarang ini Gen Z gitu ya, Gen Z yang sangat dekat dengan teknologi terkait dengan video konten dan sebagainya. Apakah itu juga Pak Budi? Ya, tadi Pak Anies sampaikan salah satu case-nya ya di Amerika, Silicon Valley itu memang salah satu yang memicu adalah satu viralnya sebuah konten di media sosial. Itu juga bisa menjadi pelajaran buat kita juga ya. Artinya kita melihat satu konten itu tidak serta-merta harus langsung reaktif, harus kita proses. Itu juga salah satu kita mengedukasi akhirnya terhadap isu-isu perbankan, apalagi dengan regulasi perbankan di Indonesia sudah cukup rigid ya. Ada pengawasnya, ada penjaminnya, ada yang perlu dikhawatirkan lagi. Belum ada sesuatu tidak ada yang perlu dikhawatirkan dan tidak perlu panik lah. Itu yang penting. Tadi Bapak menyampaikan bahwa saat ini yang dijamin itu adalah tabungan ya, ataupun simpanan yang disimpan di perbankan. Apakah ada program ke depan selain simpanan di bank tersebut yang bisa dijamin oleh LPS? Ya, berdasarkan LPS menjalankan amanat dari undang-undang ini untuk program penjaminan ini. Memang sampai saat ini undang-undang masih memberikan amanat bagi LPS untuk menjamin produk simpanan tabungan, giro dan deposito. Itu yang sampai saat ini, dan secara regulasi hanya itu yang dijamin LPS. Tapi ke depan memang ada satu mandat baru bagi LPS, masih panjang dalam tahun 2028 akan dapat mandat untuk penjaminan polis asuransi. Ini yang sedang disiapkan oleh LPS. Mudah-mudahan cepat terrealisasi ya Pak ya. Pemirsa, para mahasiswa sekalian, LPS ini salah satu bagian dari KKSK. Selain LPS, tentu di sana ada Kementerian Keuangan, ada OJK, ada BI. Nah, kita ingin tahu dari Pak Budi, bagaimana hubungan antara LPS dengan ketiga lembaga atau badan lainnya tersebut. Gimana Pak Budi hubungan antara LPS dengan BI, Kementerian Keuangan, dan kemudian dengan OJK tersebut? Bagaimana itu hubungannya Pak? Salah satu fungsi utama LPS adalah menjaga stabilitas sistem keuangan. Ini yang kami lakukan bareng-bareng bersama dengan tiga lembaga dari Kementerian Keuangan, Kementerian Usaha, dan OJK. Tapi memang di negeri kita ini di sektor keuangan untuk regulasi ada 4 regulator nih ya. Kita dulu dikenal oleh jaring pengaman keuangan ya, dulu. Tapi kita sekarang tergabung dalam KSSK, Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Itu kami secara reguler untuk memantau dan mengantisipasi stabilitas sistem keuangan. Kalau dilihat dari bagaimana pembagian tugasnya, ini kita sekali karena Kementerian Keuangan sebagai lembaga yang punya otoritas kebijakan fiskal sebagai bendahara negara, kemudian Bank Indonesia ini sebagai lembaga otoritas kebijakan moneter dan pembayaran, kemudian OJK itu sebagai otoritas pengawas dan supervisi supervisi atas semua industri keuangan, dan LPS boleh dibilang di belakang nih kalau yang untuk sebagai menjalankan program penjaminan simpanan dan melakukan restrukturisasi perbankan. Jadi dengan kata lain, keempat lembaga atau badan ini saling melengkapi begitu ya, sehingga program pemerintah secara umum katakanlah begitu bisa berjalan. Begitu Pak Budi, gimana? Ya, intinya adalah stabilitas sistem keuangan itu yang menjadi tujuan dari keempat lembaga yang tergabung di KSSK. Oke, stabilitas keuangan ya, intinya stabilitas keuangan agar tetap terjaga begitu ya. Baik Pak Budi, ada satu hal lagi pemirsa yang kita ingin tahu dari Pak Budi ini. Sekali lagi beliau baru kali pertama ke kita, ke Unpad. Ya, ini kita ingin gali harapan-harapan beliau terkait dengan Unpad ini ke depan. Dengan jumlah mahasiswa yang cukup besar, potensinya juga cukup besar,
kita ingin tahu kira-kira apa Pak Budi harapannya terhadap mahasiswa kita ini. Kita dengar. Silakan Pak Budi, kira-kira apa harapan Bapak terkait dengan mahasiswa kita ini? Lebih detail, lebih fokus kira-kira. Iya, luar biasa di Universitas Pamulang seperti universitas dengan jumlah mahasiswa ini paling banyak ya. Iya. Saya kira ini satu sarana yang sangat efektif mungkin buat jadi mitra untuk kita memberikan edukasi dan sosialisasi ya. Misalnya jadi mitra buat LPS menyampaikan pesan-pesan KLPS-an. Untuk kami akan menyambut dengan senang kita bisa membuat semacam kerjasama dengan Pak. Kita bisa berkegiatan bersama kan. Intinya mahasiswa dan semua siswa kita bisa mendapatkan edukasi dan sosialisasi dan mereka harapan kami menjadi agen bagi LPS untuk memberikan informasi ke masyarakat yang lebih luas. Baik, terima kasih Pak Budi. Mungkin pesan terakhir mungkin yang perlu disampaikan Pak Budi kepada pemirsa terkhusus para mahasiswa Unpad. Pesan yang langsung to the point, apa kira-kira clue-nya agar teman-teman masih paham tentang LPS dan kemudian nanti pada masanya berkecimpung di masyarakat, apa yang harus dilakukan oleh mahasiswa ke depan? Mungkin ada pesan utama kepada mereka, bisa disampaikan. Buat mahasiswa, pesan kami adalah belajar itu sarannya luas, tidak hanya ada di buku dan di ruang kuliah. Jadi kita bisa belajar di mana saja dan bisa mengabdi di mana saja, yang penting bisa memberikan manfaat kepada masyarakat. Salah satunya bisa mengedukasi kepada masyarakat. Baik, terima kasih banyak Pak Budi, dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih Bapak bisa hadir di Unpad dalam satu kegiatan yang luar biasa juga, bagaimana ada pelatihan tentang content creator daripada mahasiswa kita, dan Bapak support penuh terkait dengan kegiatan ini. Ini sekali lagi merupakan satu kebanggaan dan kehormatan tersendiri bagi kami di Unpad atas kehadiran Bapak. Dan berapa Bapak nanti pada kesempatan berikut tidak bosan untuk hadir ke Unpad dalam acara yang lain yang biasa kami selenggarakan di sini. Sekali lagi Pak Budi, terima kasih banyak atas kehadirannya di Unpad. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan sehat selalu ya Pak. Terima kasih. Demikian pemirsa, para mahasiswa juga yang mengikuti podcast kami, mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Budi literasi terkait dengan LPS itu bisa menambah wawasan teman-teman mahasiswa khususnya di Unpad, sehingga pada akhirnya apa yang menjadi salah satu tujuan keberadaan LPS itu bisa terlaksana ataupun sesuai dengan target. Kira-kira demikian untuk kesempatan kali ini, para pemirsa dan mahasiswa sekalian. Mudah-mudahan kita bisa dipertemukan di kesempatan yang akan datang. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.